Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama R91 Official. Bagi yang baru singgah di channel ini, saya ucapkan selamat datang. Pada kesempatan ini, saya akan membahas tentang tugas KPPS 1 pada proses pelaksanaan penghitungan suara berdasarkan keputusan KPU nomor 66 tahun 2024 tentang pedoman teknis pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilihan umum. Menurut keputusan KPU tersebut, penghitungan suara dimulai sejak berakhirnya pemungutan suara pada pukul 13.00 waktu setempat. Sebelum proses penghitungan suara, Ketua KPPS wajib membuka rapat penghitungan suara, di mana dalam rapat tersebut juga diagendakan pembagian tugas KPPS demi memudahkan proses penghitungan suara. Untuk itu, saya akan membahas apa saja tugas masing-masing anggota KPPS, mulai dari KPPS 1 sampai KPPS 7. Baiklah sahabat, mari kita lanjutkan pembahasannya. Tugas KPPS 1 pada penghitungan suara dimulai dari: pertama, memimpin pelaksanaan penghitungan suara di TPS. 2. Memeriksa pemberian tanda coblos pada setiap surat suara yang telah dibuka dan mengumumkan hasil penelitiannya kepada saksi, pengawas TPS, pemantau, pewarta, atau masyarakat. Ketiga, mengatur pembagian tugas anggota KPPS demi kelancaran pelaksanaan rapat penghitungan suara. Keempat, mengumumkan bahwa pelaksanaan pemungutan suara telah selesai dan penghitungan suara dimulai. Kelima, melakukan pembukaan kotak dan menghitung jumlah surat suara yang berada di dalam kotak suara dengan cara: pertama, membuka kunci dan tutup kotak suara dengan disaksikan oleh semua pihak yang hadir. Kedua, mengeluarkan surat suara dari kotak suara dan diletakkan di meja Ketua KPPS. Ketiga, menghitung jumlah surat suara dan memberitahukan jumlah tersebut kepada saksi, pengawas TPS dan anggota KPPS, pemantau pemilu atau masyarakat atau pemilih yang hadir, serta mencatat jumlahnya. Ketua KPPS dibantu oleh anggota KPPS ketiga dan KPPS keempat melakukan pencatatan pada halaman pertama formulir model C hasil masing-masing jenis pemilu berupa data pemilih dan pengguna hak pilih, data pengguna surat suara, dan selanjutnya pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilihnya untuk masing-masing jenis pemilu. Kemudian, Ketua KPPS memeriksa pemberian tanda coblos pada surat suara. Setelah itu, Ketua KPPS menunjukkan kepada saksi, pengawas TPS, anggota KPPS, pemantau pemilu atau masyarakat atau pemilih yang hadir dengan ketentuan satu surat suara dihitung satu suara dan dinyatakan sah atau tidak sah. Kemudian, Ketua KPPS menyampaikan hasil pemeriksaan kepada saksi, pengawas TPS, pemantau, pewarta, atau masyarakat dengan suara yang terdengar jelas. Dan Ketua KPPS mengumumkan hasil pemeriksaan sebagaimana yang dimaksud dengan angka 1 dengan suara yang terdengar jelas mengikuti tata cara pengumuman suara sah atau tidak sah. Kemudian, Ketua KPPS menemukan surat suara yang dikeluarkan tidak berada pada kotak suara sesuai jenis pemilu, maka Ketua KPPS menunjukkan surat suara tersebut kepada saksi, pengawas TPS, anggota KPPS, pemantau pemilu, pewarta, atau masyarakat atau pemilih yang hadir. Dan dalam hal terjadi kesalahan penulisan angka atau kata pada formulir model C hasil salinan, maka Ketua KPPS melakukan pembetulan dengan cara menimpa kesalahan angka atau kata tersebut menggunakan alat penghapus tulisan cair jika pembetulan dilakukan terhadap formulir model C hasil. Selanjutnya, Ketua KPPS membubuhkan paraf di atas atau di samping pada angka atau kata pembetulan tanpa mengenai kotak yang berisi angka atau tulisan dan dituangkan sebagai catatan kejadian khusus dalam formulir model C kejadian khusus dan atau keberatan saksi KPU dilengkapi dan angka atau kata hasil pembetulan. Kemudian, Ketua KPPS melakukan pembacaan suara sah dan tidak sah. Kemudian, menyatakan surat suara sah atau tidak sah dengan terlebih dahulu meminta pendapat kepada anggota KPPS, saksi, dan pengawas TPS. Kemudian, menyusun, menghitung, dan memisahkan surat suara yang sudah diperiksa dan suaranya dinyatakan sah, dan surat suara yang sudah diperiksa dan suaranya dinyatakan tidak sah dengan dibantu oleh KPPS ke-6 dan KPPS ke-7. Kemudian, mengesahkan hasil penghitungan suara di TPS, kemudian menandatangani formulir model C hasil masing-masing jenis pemilu, diikuti oleh seluruh anggota KPPS serta saksi yang hadir dan bersedia menandatangani. Membuat dan menggandakan formulir model C hasil salinan masing-masing jenis pemilu yang dibantu dengan anggota KPPS ke-6 dan ke-7 dengan cara mengisi formulir model C hasil untuk masing-masing jenis pemilu mengacu pada data dan informasi
yang tercantum pada formulir model C hasil masing-masing jenis pemilu yang telah disahkan oleh Ketua KPPS. Menggandakan formulir model C hasil salinan menggunakan alat atau mesin penggandaan dokumen yang disediakan di TPS. Menandatangani formulir model C hasil salinan baik terhadap formulir model C hasil salinan maupun terhadap formulir model C hasil salinan hasil penggandaan, diikuti oleh anggota KPPS serta saksi yang hadir dan bersedia menandatangani. Kemudian membuat formulir model C hasil salinan masing-masing jenis pemilu dalam bentuk digital menggunakan Sirekap dengan dibantu KPPS kedua dan ketiga. Memasukkan formulir model C hasil salinan yang telah ditandatangani ke dalam kantong plastik Ziploc untuk disampaikan kepada KPU Kabupaten Kota dengan dibantu oleh KPPS 4 dan KPPS 5. Menyusun dan memasukkan surat suara sah jenis pemilu presiden dan wakil presiden ke dalam sampul surat suara sah dengan dibantu KPPS ke-6 dan ke-7. Menyusun dan memasukkan surat suara tidak sah ke dalam sampul surat suara tidak sah dengan dibantu oleh KPPS ke-6 dan ke-7. Menyusun dan memasukkan surat suara yang tidak digunakan ke dalam sampul surat suara yang tidak digunakan dengan dibantu oleh KPPS ke-6 dan ke-7. Menyusun dan memasukkan surat suara rusak. Menyusun dan memasukkan surat suara rusak atau keliru coblos ke dalam sampul surat suara rusak atau keliru dicoblos dengan dibantu oleh KPPS ke-6 dan ke-7. Menyusun dan memasukkan surat suara sah jenis pemilu DPR ke dalam sampul surat suara sah dengan dibantu KPPS ke-6 dan ke-7. Menyusun dan memasukkan surat suara tidak sah jenis pemilu DPR ke dalam sampul surat suara tidak sah dengan dibantu KPPS ke-6 dan ke-7. Menyusun dan memasukkan surat suara tidak digunakan jenis pemilu DPR ke dalam sampul surat suara tidak digunakan dengan dibantu KPPS ke-6 dan ke-7. Menyusun dan memasukkan surat suara keliru coblos jenis pemilu DPD ke dalam sampul surat suara sah dengan dibantu KPPS ke-6 dan ke-7. Menyusun dan memasukkan surat suara sah jenis pemilu DPRD provinsi ke dalam sampul surat suara sah dengan dibantu KPPS ke-6 dan ke-7. Menyusun dan memasukkan surat suara tidak sah jenis pemilu DPRD provinsi ke dalam sampul surat suara tidak sah dengan dibantu KPPS ke-6 dan ke-7. Menyusun dan memasukkan surat suara tidak digunakan jenis pemilu DPRD provinsi ke dalam sampul surat suara tidak digunakan dengan dibantu KPPS ke-6 dan ke-7. Menyusun dan memasukkan surat suara rusak atau keliru coblos jenis pemilu DPRD provinsi ke dalam sampul surat suara rusak atau keliru coblos dengan dibantu KPPS ke-6 dan ke-7. Menyusun dan memasukkan surat suara sah jenis pemilu DPRD Kabupaten Kota dalam sampul surat suara sah dengan dibantu KPPS ke-6 dan ke-7. Menyusun dan memasukkan surat suara tidak sah jenis pemilu DPRD Kabupaten Kota ke dalam sampul surat suara tidak sah dengan dibantu KPPS ke-6 dan ke-7. Menyusun dan memasukkan surat suara tidak digunakan jenis pemilu DPRD Kabupaten Kota ke dalam sampul surat suara tidak digunakan dengan dibantu KPPS ke-6 dan ke-7. Formulir ke dalam sampul formulir salinan berita acara dan sertifikat hasil pemungutan dan penghitungan suara sebanyak 3 buah sampul untuk PPS, PPK, dan KPU Kabupaten Kota, yaitu formulir model C hasil PPWP, model C hasil salinan DPR, model C hasil salinan DPD, model C hasil salinan DPRD Prop, model C hasil salinan DPRA, model C hasil salinan DPRP, model C hasil salinan DPRPB, model C hasil salinan DPRPS, model C hasil salinan DPRPT, model C hasil salinan DPRPBD, dan model C hasil salinan DPR Kabupaten Kota atau model C hasil salinan DPRK. Formulir ke dalam sampul formulir kejadian khusus dan atau keberatan saksi di TPS, formulir model A surat pindah pemilih, daftar hadir pemilih, dan formulir model A daftar pemilih yaitu sebagai berikut. Formulir model C kejadian khusus dan atau keberatan saksi KPU. Model C daftar hadir DPT KPU, model C daftar hadir DPTB KPU, model C daftar hadir DPK KPU, model A Kapko daftar pemilih. Formulir pendamping pemilih, pemberitahuan pemilih, dan tanda terima penyampaian salinan hasil penghitungan suara yaitu formulir model C pendamping KPU, formulir model C pemberitahuan KPU, dan tanda terima. Formulir ke dalam sampul formulir berita acara dan sertifikat hasil pemungutan dan penghitungan suara di TPS dengan cara dibungkus dan dimasukkan ke dalam kantong plastik selongsong untuk masing-masing formulir. Model C hasil PPWP, model C hasil salinan DPR, model C hasil salinan DPD, model C hasil salinan DPRD Prop,
Model C hasil salinan DPR A, model C hasil salinan DPR P, model C hasil salinan DPR PB, model C hasil salinan DPR PS, model C hasil salinan DPR PT, model C hasil salinan DPR PBD, dan model C hasil salinan DPR Kabupaten Kota atau model C hasil salinan DPR K. Menempel segel pada masing-masing sampul yang dibantu oleh KPPS ke-6 dan ke-7. Memasukkan sampul yang telah berisi surat suara dan kotak suara sesuai dengan jenis pemilu dengan dibantu oleh KPPS ke-6 dan ke-7. Memasukkan sampul ke dalam kotak suara presiden dan wakil presiden yang dibantu oleh KPPS ke-6 dan ke-7 antara lain sampul yang berisi C hasil salinan sebagaimana yang dimaksud dengan huruf J angka 6 untuk PPK dan KPU Kabupaten Kota. Sampul sebagaimana dimaksud huruf J angka 7. Sampul sebagaimana dimaksud huruf J angka 8 dan sampul sebagaimana dimaksud huruf J angka 9. Memasukkan perlengkapan di TPS ke dalam kotak suara pemilu DPR dengan dibantu KPPS ke-6 dan ke-7 antara lain alat untuk mencoblos, tinta, lem perekat, tali pengikat, alat tanda pemberi pilihan, alat bantu tunanetra pemilu presiden dan wakil presiden dan pemilu anggota DPD, daftar pasangan calon, daftar calon tetap anggota DPR, daftar calon tetap anggota DPD, daftar calon tetap anggota DPRD provinsi, daftar calon tetap anggota DPRD Kabupaten Kota, alat penghapus tulisan cair, pembatas halaman, penjepit kertas berukuran sedang sampai dengan besar, pita perekat kertas. Ketua KPPS memastikan sampul formulir salinan berita acara dan sertifikat hasil pemungutan dan penghitungan suara yang disampaikan kepada PPS tidak dimasukkan ke dalam kotak suara. Mengunci kotak suara dengan menggunakan segel plastik sebagai alat pengaman lainnya pengganti gembok kotak suara dan ditempel segel pada segel plastik sebagai alat pengaman lainnya pengganti gembok. Menempelkan masing-masing satu keping segel pada lubang kotak suara untuk setiap jenis pemilu setelah penghitungan suara dengan dibantu oleh KPPS ke-6 dan ke-7. Membubuhkan paraf pada angka hasil pembetulan dan dapat diikuti oleh saksi yang hadir. Mengumumkan hasil penghitungan suara di TPS berupa formulir model C hasil salinan masing-masing jenis pemilu dapat ditempel di lingkungan TPS dan disampaikan kepada PPS untuk diumumkan di kelurahan desa atau yang disebut dengan nama lain. Menyampaikan hasil penghitungan suara kepada saksi dan pengawas TPS dalam bentuk hard copy. Ketua KPPS menyampaikan hasil penghitungan suara kepada saksi dan pengawas TPS dalam bentuk PDF dalam hal hasil penghitungan suara dalam bentuk hard copy tidak dapat dihasilkan oleh KPPS. Menyampaikan hasil penghitungan suara kepada PPK melalui PPS dengan ketentuan. Pertama, menyampaikan kotak suara tersegel kepada PPK melalui PPS. Menyampaikan C hasil salinan dalam sampul formulir salinan berita acara dan sertifikat hasil pemungutan dan penghitungan suara yang berada di luar kotak kepada PPS untuk diumumkan di wilayah kerjanya. C hasil salinan disampaikan juga dalam bentuk dokumen elektronik dengan format PDF diberikan kepada PPS dan PPK melalui sirekap mobil. Nah, itulah tugas KPPS 1 atau cara kerja Ketua KPPS pada saat proses penghitungan suara. Semoga konten ini bermanfaat. Terus untuk KPPS, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.